Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian di kelas 8. Sampai jumpa kembali bersama Pak Taifur di pelajaran IPS ya. Semoga pada hari ini kalian lebih sehat, lebih kuat ya. Jangan lupa ya, harus keluar rumah harus menggunakan masker ya. Lalu kita harus jaga jarak ya dalam pandemi ini. Semoga kita sehat selalu ya. Kalian masih tetap di bab 2 ya, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mobilitas sosial. Jadi Bapak tidak membahas kembali di slide ini, namun Bapak ingatkan kepada kalian ya tentang pentingnya kita berinteraksi ya. Seperti halnya kita berkomunikasi ya, terutama di kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini Bapak ingatkan selalu kalian tetap mencermati adab-adab berkomunikasi. Kita beranjak ke slide berikutnya. Seringkali setiap awal belajar Bapak ingatkan pada kalian kita selalu melihat tujuan kita dalam belajar ya. Insya Allah kita belajar ada 3 poin yang harus dicermati ya. Insya Allah diskusi yang pertama ya. Yang kedua, kalian juga harus bisa mengadakan suatu penelitian yang sederhana. Dan yang ketiga, kalian bisa melakukan analisa ya. 3 poin terpenting ini ya sebagai rujukan kita dalam belajar. Terus apa yang kita diskusikan, apa yang kita teliti dan kita cermati, dan lalu analisis apakah ya. Nah, kalau yang pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang mobilitas sosial, Bapak tidak bahas ini. Namun untuk pertemuan ini Bapak membahas tentang ini, keberagaman masyarakat Indonesia serta konflik dan integrasi sosial. Ya, 2 poin ini sangat terkait ya dalam pertemuan ini. Bapak berharap pada kalian tetap stay dan tetap mencermati Bapak dalam belajar online ini. Baik, anakku sekalian, keberagaman masyarakat Indonesia itu ternyata memiliki faktor penyebabnya. Ya, di sini Bapak utarakan ada 4 faktor ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini, letak geografis Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat strategis ya. Ini kalau tidak salah pelajaran di kelas 7 ya, bahwa Indonesia itu terletak pada 2 benua dan 2 samudra ya. Masih ingat kan kalian? Nah, ini salah satu faktor penyebab pertama. Penyebab yang kedua ya, itu perbedaan dari ini kondisi alam dan iklim. Ini juga pelajaran kelas 7 kalau kalian masih ingat ya, bahwa Indonesia terbagi 3 bagian alam. Wilayah bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur ya. Bapak tidak banyak bahas di sini ya, karena kita sudah pelajari waktu kelas 7. Dan yang ketiga, faktor penyebab keberagaman berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Ini menyangkut tentang ilmu pendidikan. Jadi kalau masyarakatnya itu banyak yang bersekolah, barang tentu ilmu pengetahuan itu pasti ada peningkatan. Tapi bukan berarti di masyarakat tidak ada yang sekolah, tidak punya pengetahuan, tidak. Mungkin dia belajar lewat non formal ataupun di luar sekolah. Jadi tidak terpaku pada sebuah lembaga pendidikan. Namun kalau orang itu teratur dan rajin menuntut ilmu di media-media lain, itu akan bisa mengaruhi kehidupan masyarakat sendiri. Dan yang terakhir, penerimaan terhadap kebudayaan orang lain. Di masa globalisasi ini, semua informasi lewat internet itu sangat mudah, sehingga bisa mengaruhi kebudayaan kita sendiri ya. Contoh sekali, mohon maaf,
K-pop. Wah, tuh zaman kalian tuh, waduh, dari SD ya sudah muncul sampai sekarang kamu SMP itu K-pop masih terus mengurus kita. Ya, dari Korea ya, seperti itu. Zaman Bapak belum ada ya, seperti itu. Tapi zaman sekarang itu sangat kuat ya, seperti itu. Ini bagian dari faktor penyebab keberagaman ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita sesuai dengan materi kita melakukan namanya pengamatan. Nah, ini adalah bagian dari tujuan pembelajaran kita tadi, ya, penelitian. Jadi hari ini kamu bisa mengamati di lingkungan sekolah kamu ataupun di lingkungan rumah kamu, ya. Perbedaan-perbedaan itu ada atau tidak sih, ya. Barang tentu di keluarga kamu juga pasti berbeda. Mohon maaf, ibu kamu contohnya asalnya dari Jawa Barat, berarti kan suku Sunda. Nah, bapak kamu ternyata dari Sumatera Barat, berarti kan dari suku Minang. Nah, itu sebuah perbedaan di dalam keluarga kamu. Itu sangat sederhana pengamatannya. Sekarang kamu bisa amati di lingkungan kamu, di sekitar sekolah kamu, teman-teman kamu, bahkan teman bermain kamu, ya, tentang keberagaman masyarakat. Jadi, pengamatan yang sederhana ini ada di lingkungan kita sendiri dulu, ya, jangan keluar-luar dulu, ya. Macam keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Yang pertama, keberagaman suku, bangsa, dan etnik budaya. Nah, ini yang tadi Pak utarakan tadi, di keluarga kita sendiri pun itu beraneka ragam, ya, paman kamu, nenek kamu, sebagainya. Dan yang kedua, perbedaan pekerjaan, ya. Dan yang ketiga adalah keberagaman agama. Ini 3 poin pokok, ya, keberagaman di Indonesia yang bisa memengaruhi interaksi sosial. Sebenarnya ragam lain banyak, cuman dalam interaksi sosial Bapak ambil 3 poin ini saja, ya. Lalu apa sih peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia itu? Jadi perbedaan budaya bukan sebagai hambatan, ya anak sekalian, namun terciptanya sebuah persatuan bangsa kita ini terkait dengan pelajaran PKN, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetap satu jua kita. Namun jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan yang sangat bagus dalam pembangunan nasional. Artinya saling membahu, saling membantu. Ini sejarah masih teringat, ya, bagaimana dulu Garuda Indonesia itu awalnya itu adalah rakyat Aceh, ya, menyumbangkan pesawat, ya. Jadi rakyat Aceh itu dulu mengumpulkan hartanya lalu dibelikan namanya pesawat. Lalu lahirlah namanya perusahaan Garuda Indonesia. Bapak tidak cerita sepanjang lebar, kamu bisa lihat di YouTube bagaimana bangsa Aceh pada saat itu ingin membantu Indonesia agar lebih maju lagi, yaitu dengan patungan beli pesawat, ya. Itu contoh saja, ya. Namun apa sih peran keberagaman budaya Indonesia? Yang pertama adalah kita akan cermati, saling melengkapi hasil budaya. Artinya apa? Budaya A dan budaya B itu melengkapi, bukan memperuncing perbedaan. Oh, itu kok begitu, oh itu kok begana. Nah, bukan. Tapi saling melengkapi. Itu kurang, itu ditambahkan. Itu tambahkan, itu dikurangi. Itu saling melengkapi. Sehingga lahirnya namanya sinergi, ya. Yang kedua, sebagai daya tarik bangsa asing. Ini pasti orang asing tuh senang sekali ke Bali. Makanya kalau orang-orang barat itu kenal Bali, bukan Indonesia. Loh, kok begitu Pak Taifur? Iya, karena Bali itu sangat kental budayanya dari sisi manapun. Teman-teman nih di kelas ini kalau pernah ke Bali, di sana Pulau Bali itu dari RT, RW hingga sampai semua itu bernuansa budaya, ya. Ini makanya daya tarik sekali bangsa-bangsa dunia itu tentang Indonesia itu Bali. Ya, Bapak doakan yang di kelas ini semua ke Bali gratis. Amin ya. Gitu. Jadi budaya itu sangat menarik, ya. Tidak hanya di Bali ya terkenal di dunia,
Ya, sekarang juga di daerah timur di Labuan Bajo, wah itu sangat menarik juga tuh. Dan Raja Ampat Papua, wah itu sangat juga indah ya Indonesia. Namun yang paling penting adalah ada namanya puncak tertinggi di Asia Tenggara, namanya Puncak Kartens. Nah, di situ banyak suku-suku juga tuh di Papua. Itu juga daya tarik juga. Ya, Bapak tidak cerita panjang lebar. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya nasional. Jadi budaya-budaya yang sudah ada itu saling berkembang, ya, saling mengisi, gitu ya, sehingga bernuansa alami namun juga modern, gitu. Yang berikutnya kita harus bisa menanamkan sikap toleransi, sikap yang harus kita junjung, saling menghargai. Wah, budaya dia berbeda, oh budaya saya berbeda, gitu. Seperti contoh di Medan itu suaranya keras-keras, hei, hai, kamu. Nah, itu sudah hal biasa. Tapi bertolak belakang di Solo, di Jawa Tengah ya, di kota Solo, itu bahasanya lembut. Mau kemana mas? Nah, itu kan berbeda ya. Tapi bukan berarti lembut itu lemah, tidak. Tapi memang budayanya seperti itu. Ya, apalagi nanti di Papua sama. Itu memiliki tadi karakteristik perbedaan alam. Ya, seperti itu. Dah, tidak panjang lebar juga Bapak bahas. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Ini yang sudah terjadi beberapa Bapak lihat, dicermati di Jawa Timur khususnya, itu di Banyuwangi, di Jember, itu ada festival-festival internasional. Ya, kalian bisa cek di YouTube bagaimana festival internasional sudah banyak dilaksanakan di kabupaten kota. Ya, Jawa Barat juga pernah. Ya, gitu ya, kalian bisa lihat situs-situs. Dan ini semua ini ya Bapak katakan, semua ini adalah bagian dari keberagaman budaya. Nah, ya, 4 ini. Oke. Aku sekalian, kita masuk ke berikut yang ketiga, yaitu tentang konflik dan integrasi sosial. Loh kok Pak Tevur keberagaman kok langsung masuk ke konflik? Nah, ini sangat erat sekali, agak sensitif ya, karena sakingnya beragaman itu berbeda-bedanya banyak, sehingga kalau kita salah menyikapinya dalam hargai bisa menimbulkan konflik. Kita bisa baca di sini ya, interaksi sosial itu ya dalam keberagaman sosial dapat menimbulkan namanya konflik ya, apabila tidak menyikapi dengan bijak ya, merasa egonya tinggi, wah budaya saya keren, oh budaya saya asik dong, budaya kamu kok meremehkan yang lain, sehingga konflik sangat mudah terjadi. Ini ada pakar sosiologi UI ya, Bapak Suryono Sukanto ya. Beliau mengatakan bahwa konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang. Nah, kata ini yang kita bahas bawahi, menantang. Pihak lawan disertai ancaman serta kekerasan. Nah, ini Bapak Suryono Sukanto menitik beratkan 3 poin tersebut, ya. Menantang, mengancam, lalu menggunakan kekerasan. Ini munculnya awal konflik. Ya, kita juga harus berhati-hati ya dengan kondisi saat ini yang sangat sensitif ya. Kita harus menjunjung namanya satu persatuan. Ya. Kita akan melihat bentuk-bentuk dari konflik sosial. Bapak akan utarakan di sini ada 3 ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini, konflik bentuknya berdasarkan cakupannya, konflik berdasarkan subjeknya, konflik berdasarkan cakupan wilayahnya. Baik, satu-satu akan Bapak jelaskan. Konflik vertikal dan konflik horizontal. Ini cakupannya. Artinya apa? Kalau ini vertikal,
Ada yang di atas yang bermain dan ada yang di bawah bermain. Artinya apa? Artinya pihak yang merasa lebih tinggi itu berkonflik dengan pihak yang merasa di bawah. Mohon maaf, seperti orang kaya dengan orang miskin, ya, pejabat tinggi dengan pejabat yang di bawah. Ya, mohon maaf, itu seperti itu, vertikal itu berkonflik, ya, secara vertikal. Ya, berarti di atas, ya, dan di bawah. Apakah yang atas dulu yang menyebabkan ataupun yang di bawah dulu yang menyebabkan? Ini namanya cakupan vertikal. Sedangkan yang horizontal, ya, konflik horizontal itu, ya, itu yang, nah, yang sama-sama. Tidak ada perbedaan tinggi rendah, tidak sama. Ya, seperti kamu kelas 8. Kelas 8 Ar-Razi dengan kelas 8 Ibnu Sina terjadi pertentangan. Nah, akibat main sepak bola ataupun futsal. Itu kan sama kelas 8. Kenapa itu bertengkar, berkonflik? Nah, itu berarti sama kelas 8. Ya. Bapak juga contoh juga sekali lagi yang vertikal. Kamu kelas 8 bertentangan juga dengan kelas 9. Nah, itu konflik tuh. Ya, kelas 8, kelas 9. Yang kelas 9 atas, kelas 8 bawah, itu berkonflik. Kalau horizontal, itu sama-sama. Anak kelas 8A, 8B, satu tingkatan, itu berkonflik atau bertentangan. Itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang berikutnya berdasarkan subjeknya. Ya. Pertama, konflik intrapersonal. Intra itu berarti adalah dalam dirinya, dari kamu sendiri, ya. Nih, kamu pasti melakukan namanya konflik. Oh, kok dia begitu sih? Oh, dia kayak, kalau bahasa gaulnya baper. Nah, yang kedua adalah konflik interpersonal. Ah, ini berarti antar orang. Kamu bersama teman sebangku kamu. Datang-datang, tahu-taunya dia mengotori meja kamu di kelas. Nah, itu termasuk tuh mulai terjadi konflik antara teman sebangku. Itu contoh ya. Atau juga mohon maaf ya, kamu disuruh orang tua kamu, kamu tidak mau. Akhirnya orang tua kamu marah dan kamu juga nggak nerima kemarahan orang tua kamu. Terjadilah konflik. Ya, itu interpersonal, antar manusia. Itu banyak lagi ya. Bapak yakin kamu pasti sering berkonflik. Mudah-mudahan itu dinamika membuat kita lebih beradab, ya, menjaga sikap. Dan yang ketiga ya, konflik individu dengan kelompok. Ini individu sendiri, kelompok itu berarti rame-rame. Nah, berarti artinya ada orang sendiri berkonflik bertengkar dengan yang rame-rame. Lah Pak, contohnya bagaimana Pak? Ini contohnya ya, seperti ada orang mencuri. Nah, dia mencuri, sendiri mencuri, Kak, mencuri motor, kendaraan motor, dikejar-kejar sama sekampung, bos, kelompok orang mau ngejar. Nah, kalian mencuri kampung saya. Nah, itu subjeknya. Subjeknya berarti orang dengan kelompok tertentu, ya. Lalu yang terakhir, menurut subjeknya antar kelompok. Ini sangat mudah. Ya, tadi ya, tim futsal Ibnu Sina melawan tim futsal Ar-Razi. Nah, itu kelompok tuh, dua kelompok. Ibnu Sina dan Ar-Razi udah ada kelompok. Ya kan? Itu sangat riskan untuk bisa friksi atau bisa konflik. Ya, kalau ada yang komporin aja satu teman kamu, bisa terjadi. Ya, tapi hati-hati ya. Kita harus tetap jaga persatuan di sekolah kita, persatuan di rumah kita, persatuan di negeri kita. Ya. Yang berikutnya adalah berdasarkan cakupan wilayah. Ya. Yang pertama wilayah lokal. Lokal itu berarti di sekitar kita. Ya, di daerah ya, daerah tertentu.
Ya, konflik di daerah Kelurahan Tugu. Cuma Tugu aja konflik, gitu ya. Lalu yang kedua, wilayah nasional. Wah, ini makin meluas. Berarti seluruh Indonesia. Konflik di Indonesia. Ya, antar daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Wah, di Indonesia tuh konflik. Ya. Lalu saking meluasnya lagi ada konflik internasional. Ini luas seluruh dunia. Indonesia dengan Malaysia. Pernah bertentang tidak? Pernah bertentang kita pada zaman Soekarno. Ganyang Malaysia, itu yang terkenal loh kata-katanya. Ya, karena suatu perbedaan pendapat pada saat itu zaman Soekarno, kita pernah bertentangan dengan Malaysia. Gitu ya. Tapi kalau dengan Belanda, Jepang itu sudah pasti penjajah ya, seperti itu. Ini bentuk-bentuk konflik sosial ya yang sedikit Bapak utarakan, semoga kamu bisa paham ya tentang bentuk konflik berdasarkan cakupannya. Ya, horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Tadi yang Bapak katakan, sama tidak artinya apa? Sejajar, ya, sama, ya. Nah, ini tadi, ini teman sekelas atau teman seangkatan, ya. Contohnya. Yang kedua, konflik vertikal. Ya, merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi mempunyai derajat kedudukan berbeda. Yang Mbak katakan tadi, ya, ada atasan, ada bawahan, ya, kalau di kantor. Apa tadi udah utarakan. Ya. Dan ini konflik berdasarkan subjeknya yang sudah Bapak ceritakan tadi, ya. Ada 4, masih ingat? Tentang interpersonal, ya. Interpersonal berarti dalam diri kita sendiri, ya. Yang kedua, individu dengan kelompok. Ini tadi kamu, ya, pencuri dengan masyarakat, ya, ngejar-ngejar. Konflik interpersonal berarti apa? Konflik antar individu dengan individu yang lain, kamu dengan ibu kamu atau mama kamu dan sebagainya. Tadi sudah ceritakan. Ini konflik antar kelompok dengan suatu kelompok lain, ya. Ibnu Sina dengan Ar-Razi, gitu kan. Al-Hikmah dengan SMP 8. Nah, itu hati-hati, ya, seperti itu. Berikutnya, konflik berdasarkan cakupan wilayah. Ya, ada 3, masih ingat ya. Konflik lokal, berarti di daerah-daerah yang terkecil, Kelurahan Tugu, gitu ya, di Kampung Anu, nah seperti itu. Meluas lagi, jadi konflik apa? Nasional, ya, satu negara, ya, antar provinsi DKI dengan warga Banten, nah, di seluruh nasional. Dan yang terakhir, menurut wilayahnya, konflik melibatkan negara-negara itu udah internasional. Ya, tadi sudah Bapak ceritakan di awal penjelasan. Sekarang Bapak akan menjelaskan faktor penyebab konflik sosial. Ya, kamu lihat, yang pertama adalah perbedaan latar belakang budaya. Ini ya, karena budaya kita itu kan beraneka ragam, memiliki latar belakang berbeda-beda. Ya, hati-hati kalau kita tidak menyikapi dengan bijak, kita baper, nah itu sangat muncul konflik sangat mudah. Ya, hati-hati seperti itu. Dan yang kedua, perubahan nilai secara cepat. Nah, artinya apa? Tatkala dia biasa-biasa saja, ternyata dia langsung cepat berubah. Nah, itu artinya apa? Dia itu belum siap, gitu. Akhirnya dia memiliki sikap yang berbeda. Maaf, sedikit contoh, ya kan? Tadinya dia biasa-biasa aja, sekarang dia ranking 1. Dia merasa sombong dan sebagainya, gini-gini, merasa dia udah di atas. Nah, itu hati-hati. Perubahan nilai secara cepat dalam diri kalian itu juga bisa menyebabkan konflik. Dan kita harus berhati-hati, gitu ya. Yang berikutnya ada perbedaan individu. Nah, itu pasti setiap manusia itu berbeda-beda. Ya, jangankan di sekolah, di keluarga pun juga sama. Adik kamu dengan kamu juga berbeda sifat kadang-kadang karakternya, ya.
pasti berantem ya, berebutan remote. Nah, begitu ya, berebutan pinjam sepeda gitu kan, dan macam segala yang di keluarga ya, dengan kakak dan adik gitu ya. Yang berikutnya adalah perbedaan dari kepentingan. Artinya apa? Dia maunya apa sih gitu. Itu ya, kemauannya berbeda-beda. Contoh, kalau kamu jalan ke mall nih bersama teman kamu, itu kan beda-beda. Ada yang pertama niatnya beli sesuatu, ada yang niatnya cuman lihat-lihat doang saja, ada yang niatnya cuman mencari itu tuh apa namanya acara yang bagus-bagus. Ya, itu pasti dalam kebersamaan juga pasti ada perbedaan kepentingan. Itu juga ada penyebab konflik di sana. Ya. Dan yang saling luas adalah kesenjangan sosial dan perbedaan status. Artinya apa? Mohon maaf. Ya, ini yang merasa tinggi, yang merasa dia sudah bisa, dia tuh merasa bangga, akhirnya sombong. Sombong akhirnya merendahkan yang lain. Ini timbulnya konflik. Ya, seperti itu. Yang tadi Bapak katakan nih di kelas, ada yang merasa pintar, oh yang merasa ini ya, gitu kan. Ya, akhirnya apa? Dia meremehkan orang lain. Nah, hati-hati. Makanya kalau kita sudah bisa, sudah pintar, kita berbagi. Ya, kembali ke akhlak kita kepada yang lain harus bijak. Jadi ini ada beberapa faktor penyebab konflik sosial ya. Satu, ini, dua, ya, ketiga, empat, dan lima. Ya. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk faktor penyebab konflik. Lalu, sekarang konflik itu bisa berdampak atau tidak? Ya pasti. Kalau ada konflik, pasti ada dampaknya atau ada efeknya. Nih, Bapak akan utarakan, apa sih dampaknya? Nih, ada 6 ya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok. Ya, kok bisa menjadi meningkat, Pak? Iya. Jadi konflik itu ternyata akan mencari suatu kesamaan dan mencari yang pro dengan beliau. Contoh nih, di kamu pasti ada geng. Ya, geng itu apa? Kelompok kamu nih. Oh, si fulan dengan si fulan, mencari solidaritas, mencari kebersamaan gitu. Ini dampaknya seperti itu. Yang kedua, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Ini pasti kalau sudah menggunakan kekerasan, ya, melempar, ya, terus dia menghancurkan, bahkan bisa mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Yang kita bisa lihat di TV-TV ya, di media ya, yang sedang demo pun bisa menyebabkan timbulnya korban, ya nih. Kemudian yang ketiga, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Ini kalau kita sering berkonflik, itu pasti pikirannya tuh kemana-mana, nggak nyaman. Ya, kalau kamu pernah tidak waktu di kelas marahan, berkonflik dengan teman sebangku, kan tidak enak gitu ya belajarnya gitu ya. Nah, ini kepribadian juga berbeda. Kan terjadi acuh tak acuh, cuek-cuekan, ya, bahkan sindir-sindiran seperti itu. Itu kepribadiannya akan mempengaruhi, ya, itu dampak dari konflik. Ini kita bicara pribadi. Bapak di sini menjelaskan tentang dampaknya, ya, dampak konflik. Kalau di masyarakat bagaimana? Ya sama. Contohnya kalau ada perang antar kampung, wah itu stres tuh ya, pikiran dan sebagainya itu kan, jadi rasa takutnya tinggi, rasa khawatirnya tinggi, kepribadiannya akan terganggu. Berikutnya, dampaknya muncul dominasi kelompok pemenang. Nah, kalau ada konflik itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Artinya apa? Artinya di sini yang menang itu pasti akan menguasai. Wih, saya menang dong. Yang kalah sudah awas-awas. Seperti itu. Dia akan mengatur. Dia akan merumuskan apa keinginan si pemenang, gitu ya. Yang kalah, karena dia kalah, dia tidak bisa buat apa-apa. Ya, ini dampak yang keempat. Dan yang dampak berikutnya, menimbulkan keretakan hubungan antar individu dan kelompok. Itu pasti. Kalau kita konflik, pasti hubungan itu pasti retak, bahkan hancur, nggak bisa berhubungan, ya. Kayak contoh, bapak nggak jauh-jauh, ya teman kamu aja.
Kalau kamu lagi marahan, apakah bisa kamu chattingan dengan WA, chattingan dengan handphone WA, ataupun kamu berkomunikasi? Pasti tidak. Pasti kamu merasa gengsi, dia yang salah, saya nggak mau negur dia. Nah, seperti itu. Ini retaknya hubungan namanya, ya. Dan yang terakhir, dampaknya menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Artinya apa? Norma lama itu artinya akan terjadi sikap perilaku di masyarakat yang mengarah pada kemunduran. Ya, namanya konflik kan negatif ya. Walaupun konflik itu ada positif sedikit, tapi banyak sekali negatifnya. Dan itu akan menimbulkan suatu norma-norma di masyarakat itu akan muncul, ya, atau juga norma baru seperti itu. Contoh, sekarang COVID, ya kan? Kalau keluar harus pakai masker. Wah, gitu kan? Jaga jarak. Nah, itu bagian-bagian norma-norma baru yang terbentuk ya saat ini ya, seperti itu. Ini 6 saya jelaskan sedikit. Nanti kalau kalian kurang puas dengan penjelasan Bapak, kalian bisa cermati beberapa media lain ataupun chatting dengan Bapak ya. Kan sekalian, kalau konflik terjadi, terus bagaimana cara upayanya ya? Baik, di sini Bapak akan sedikit kasih upaya-upayanya ya. Ada 5 poin ya. Yang pertama yaitu rekonsiliasi ya. Dan yang kedua arbitrasi, yang ketiga kompromi, yang keempat negosiasi, dan terakhir mediasi. Ini adalah bagian-bagian untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Ya, kamu bisa lihat bagaimana proses-proses ini itu bisa menguraikan sebuah masalah. Ya, seperti kompromi, kita perlu namanya membicarakan akar masalahnya bersama-sama, gitu ya. Arbitrase, kalau nggak puas kerana hukum. Nah, rekonsiliasi ya, menjaga hubungan baik kembali, ataupun dengan mediasi ya, ada pihak tertentu untuk menyatukan kembali gitu ya. Dan negosiasi itu adalah bagian pertemuan-pertemuan agar satu pihak satu itu bisa terjalin hubungan dinamis ya. Jadi ada 5 poin dasar untuk penyelesaian konflik ya. Kalau lebih detail secara teoritis kamu bisa cek lagi dan nanti bisa lihat di buku paket ya. Integrasi sosial atau juga persatuan atau kebersamaan, bertolak belakang dari konflik tadi ya. Apa itu integrasi sosial? Integrasi merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif atau baik di tengah keberagaman sosial budaya. Terus bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial dan masyarakat? Nah, sedikit nanti akan bawa bahas ya tentang integrasi. Kita lihat tuh di depan layar kalian ada namanya gotong royong. Ini suatu budaya kita yang turun-temurun hingga saat ini kita lakukan ya. Di kampung kalian pasti ada ya, baik tiap bulan maupun beberapa akhir-akhir ini ya. Siskambling ya, seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari integrasi sosial ya. Berikutnya adalah bagian dari proses integrasi ini. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Koff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat. Jadi kalau ada persatuan perlu syarat nih, kata pengamat ya, orang-orang Eropa nih masalah ya. Beliau mengatakan yang pertama, anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Dan yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Konsensus itu adalah perdamaian. Ya. Yang ketiga, ada norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak pernah konsisten. Ya. Dan 3 poin ini menurut Bapak Williams dan Pak Mayer itu adalah suatu syarat ya terjadinya suatu persatuan atau integrasi. Sosial pun itu memiliki bentuk dan sifat ya. Di sini Bapak utarakan 3 ya. Yang pertama adalah
integrasi fungsional. Yang kedua, integrasi normatif. Dan yang terakhir adalah integrasi koersif. Ya. Ini Bapak berharap kalian bisa literasi di buku paket kalian atau di situs-situs tentang bentuk dan sifat integrasi yang Bapak sampaikan 3 ini. Nanti ini masuk ke dalam latihan, ya. Silakan kalian literasikan atau kalian baca di beberapa media, ya. Bapak hanya memberikan poin-poinnya saja. Integrasi normatif yaitu integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai norma. Ya, kalau integrasi fungsional adanya ketergantungan antar unsur-unsur masyarakat. Ya, dan yang integrasi koersif kalian bisa cari di media. Ya, ini hanya teoritis saja. Ya. Lalu ada faktor pendorong integrasi. Ada faktor yang menghambat integrasi. Di sini Bapak utarakan ada 1. Mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik lain dalam kebudayaannya. Yang kedua, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa, yang tertutup dan egois. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi persamaan itu kita kuatkan, bukan perbedaan yang kita kuatkan. Ya, berikutnya yang keempat, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Tidak ada yang merasa kaya, tidak ada yang merasa hebat sebagainya. Yang kaya membantu yang miskin merasa terbuka jika dibantu, jangan sombong. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Ya, mereka berbudaya seperti itu, ya tidak apa-apa kita hargai. Ya, jangan kita tutup, kita hambat, jangan. Adanya pernikahan campuran. Nah, ini terkadang Bapak kata tadi, ya orang tua kalian berasal dari Sumatera Barat, Minang. Ya, bapak kalian, ibu kalian dari Jawa Barat, Sunda. Itu kan percampuran antara dua suku bangsa. Jadi kalian jadi apa? Minang dan Sunda. Nah, 2 kebudayaan. Keren nggak tuh? Ya, seperti itu. Namun Bapak cermati juga ada faktor penghambat integrasi sosial, ada 3 di sini, ya. Yang pertama, kondisi masyarakat yang terisolasi. Arti isolasi adalah tertutup, ya, terisolasi. Yang kedua adalah pengetahuan masyarakat yang rendah. Tingkat pendidikannya rendah sehingga berpikirnya itu pendek. Ya, kalau zaman sekarang namanya sumbu kompor pendek, gampang terbakar, ya. Gitu ya. Yang ketiga, perasaan superior kelompok tertentu, merasa hebat dan sebagai sombong. Ini 3 ini sebagai penghambat integrasi atau persatuan, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan sifat-sifat seperti ini, ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, anak-anak sekalian, sepertinya cukup sekian sedikit penjelasan Bapak. Mudah-mudahan kalian kurang puas. Kalian bisa baca literasi di beberapa media, baik di buku paket yang sudah kalian beli, maupun di media internet, maupun media-media lain, ya. Ataupun juga kalau ada yang kurang paham, kalian bisa chatting ke Bapak. Ya, kata-kata yang tidak pahami atau juga kalimat-kalimat yang belum kalian mengerti, ya. Setelah pembelajaran ini kalian silakan untuk mengisi latihan di Google Form, ya, yang sudah Bapak siapkan, ya. Sekali lagi Bapak tutup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, ya.